Baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Nah, kali ini saudara-saudara kita membahas tentang di mana Kamarudin Simanjuntak datangi Bareskrim pakai toga usai jadi tersangka hoax. Kamarudin Simanjuntak telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus penyebaran hoax atas laporan di Rut Taspen ANS Kosasi, di mana Kamarudin tampak mendatangi di Tipit Siber Bareskrim Polri mengenakan toga hari ini, saudara-saudara. Berikut ini pernyataan Kamarudin di Bareskrim Polri. Mari kita saksikan sama-sama ya, saudara-saudara. Ini bukan yang video porno ya, bukan yang joroknya ya. Yang joroknya ada 5.000 file. Nggak bisa dipublikasi. 6.000 file. Ini perah ya, perah. Ini perannya nih. Maju dikit, maju dikit. Awas. Ini jangan di bawah, pegang di bawah. Setengah, belum setengah. Iya bang, banyak bang. Iya. Tunggu, dilihat dulu buktinya. Ke penyidikannya bang, ini bang. Buktinya dulu. Segini mana bang, segini bang. Langsung intinya. Bawa banyak bukti-bukti ya. Biar sini biar intinya aja apa. Nah, itu baru secuil bukti-buktinya ya. Dari 6.000 video porno. Video jorok. Entah kenapa di Rut Taspen ini dianggap sakti. Saya lapor ke Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, semua Menteri, Komisi 3, Komisi 6. Sampai sekarang tidak dipecat. Tadi malam saya kirim lagi surat, saya minta dipecat. Masa kita 270 juta penduduk Indonesia tidak ada yang layak mengganti beliau? Benar nggak? Benar. Masa dia sendirian? Nah, kemudian ini klien saya dengan anaknya 7 tahun. 8 sekarang. Udah 8 tahun sekarang ya? Dari 7 tahun sampai 8 tahun. Udah tahun saya bilang. Tidak pernah dinafkahi. Tidak pernah pulang ke rumahnya. Alasannya sibuk mengurus negara ini. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak mengurus negara ini Kosasi? Ah, itu antara lain. Jadi apa namanya? Saya minta pertanggungjawaban daripada Karo Bareskrim sama siapa tuh? Andi Pipit. Kenapa dijadikan saya tersangka? Dalam hal membela klien. Dalam hal membela klien. Bukankah pasal 16 Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa advokat sepanjang melakukan tugasnya tidak boleh diperiksa? Betul. Imunitas. Saya di sini membela klien saya dengan anaknya. Saya diperlakukan sangat tidak baik, macam politik, berhubungan dengan putusan Ferdi Sambo. Putri bisa bersamaan kok. Putusan Ferdi Sambo yang diskon 50% dan kawan-kawan. Tapi di waktu yang sama saya ditelepon dari tersangka. Saya tanya dia, udah diperiksa belum? Belum. Lalu siapa yang diperiksa? Saya tanyain wanita-wanita ini, belum diperiksa. Lalu ya, terima kasih semua teman-teman media. Mengalih suara ibu itu. Selamat siang semua teman-teman media. Terima kasih sudah hadir, sudah mendukung kami, mendukung saya, mendukung abang. Ketakutan selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa tidur. Saya setiap hari sampai stres gitu. Sampai saya ketemu dengan abang ini. Abang ini yang menolong saya. Dia orang baik. Kita semua harus membantu dia. Yang jahat itu suami saya. Kalau sama saya, istri dan anak aja dia tega. Bagaimana dengan yang lain? Terus kalau yang bela saya ini dikriminalisasi, kemana lagi perempuan seperti saya mencari pertolongan? Saya sudah pergi polisi di SP3. Saya minta bantuan hukum, beliau jadi tersangka. Bagaimana kalau ada KDRT, perempuan dibunuh, anak-anak dilakukan pelantarkan, diadakan kekerasan? Kemana kita harus pergi? Buktikan revolusi mental. Untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama ibu-ibu, para perempuan yang seperti saya.
Masa depan kita ada di sini sekarang. Kita harus bangkit, kita harus bersatu hati. Iya, Demi jadi kebaikan itulah anak-anak pernyataan kita dari nanti, Kamarudin anak-anak Simanjuntak, perempuan. saudara-saudara, Supaya dan di juga negara ini ANS, perempuan dan anak-anak istri memperoleh ANS hak yang Kosasih sama ya. secara hukum. Nah, selain itu, saudara-saudara, Kamarudin juga datang bersama istri ANS ya, seperti video yang kita lihat tadi, yang bernama Rina Lawi. Kamarudin mengatakan dirinya dipanggil sebagai tersangka. Dan Kamarudin mengatakan, saya dipanggil sebagai tersangka ketika menjalankan tugas profesi advokat, mendampingi klien saya Rina Lawi dan anaknya. Itulah kata Kamarudin. Dalam surat tersebut, Kamarudin Simanjuntak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap. Sedangkan ia mengerti, setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan atau sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal itu diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dan atau pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 310 ayat 1 KUHP dan atau pasal 311 ayat 1 KUHP. Di mana sebelumnya saudara-saudara Dirut PT Taspen ANS Kosasih melalui kuasa hukumnya melaporkan Kamarudin Simanjuntak ke Polres Metro Jakarta Pusat ya pada Senin tanggal 5 bulan 9 2022. Lalu saudara-saudara, di sini juga kita ketahui bahwa advokat Kamarudin Simanjuntak akan menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka pencemaran nama baik dan hoax yang dilaporkan oleh Dirut Utama PT Taspen ya. Di mana Kamarudin rencananya akan diperiksa pukul 10.00 WIB. Ia dilaporkan oleh ANS Kosasih ke Polres Metro Jakarta Pusat. Pengacara keluarga Nopriansa Yosua Huta Barat ini menyatakan siap menjalani pemeriksaan. Namun demikian Kamarudin mengatakan penetapan tersangkanya tidak tepat karena ia dalam kapasitas membela kliennya. Hadir dong sebagai warga negara yang baik, kata Kamarudin saat dihubungi pada Kamis tanggal 10 Agustus 2023. Sementara itu Martin Lucas Simanjuntak, koordinator tim pembela dan bantuan hukum Kamarudin Simanjuntak mengatakan sejumlah organisasi advokat dan sipil siap membela Kamarudin Simanjuntak. Ia menyebut penetapan tersangka ini sebagai upaya kriminalisasi atas profesi advokat. Martin Lucas Simanjuntak juga mengatakan, apa yang disampaikan Kamarudin tugas profesi dalam rangka pembelaan terhadap kliennya yang bernama Rina Lau selaku istri dari ANS Kosasih ya. Menurut Martin, apa yang disampaikan Kamarudin secara materi dapat dipertanggungjawabkan pembuktiannya dengan bukti-bukti yang kuat dan seharusnya berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Lalu saudara-saudara, Martin mengatakan atas penetapan tersangka tersebut, sejumlah organisasi advokat, rekan-rekan advokat, dan organisasi masyarakat serta aktivis sosial akan membela dan memberikan bantuan hukum kepada Kamarudin Simanjuntak. Sejumlah organisasi tersebut antara lain perwakilan dari AAI, Peradi, PBHKI, PBHI, LBHIS, Partai PDRIS, Pemuda Batak Bersatu, Horas Bangso Batak, dan LQ Indonesia Lafer. Kami bersama akan hadir mendampingi Kamarudin Simanjuntak yang akan diperiksa sebagai tersangka di Cybercrime Mabes Polri pada Senin tanggal 14 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB, kata Martin Lucas Simanjuntak. Di mana Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan penetapan tersangka terhadap Kamarudin diputuskan melalui gelar perkara pada awal Juli 2023. Kamarudin Simanjuntak ditetapkan tersangka terkait pasal pencemaran nama baik dan pemberitaan bohong. Di mana gelar perkara sudah dilakukan di awal Juli yang lalu.
Pelaporan di Rotaspen perkara pencemaran nama baik dan berita bohong, kata Ramadan dalam konferensi pers Rabu tanggal 9 Agustus 2023. Laporan ini berawal dari potongan videonya yang beredar di media sosial. Dalam video itu Kamarudin menyebut soal perempuan simpanan dan adanya dana 300 triliun yang dipersiapkan di Rotaspen untuk modal kampanye bakal calon presiden dan Pilpres 2024. Jadi saudara-saudara, dengan ini Amang Kamarudin bersiap untuk menjalani pemeriksaan. Dan beserta nanti Amang Kamarudin akan menunjukkan beserta bukti-bukti yang akan diperlihatkan kepada Bareskrim Polri. Jadi saudara-saudara, kita kawal terus kasus ini. Dan terima kasih buat saudara-saudara yang selalu stay di channel ini, yang selalu dukung channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.